Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang kembali di pelajaran geografi. Untuk kesempatan kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu bab persebaran hewan dan tumbuhan. Mari sama-sama kita lihat materinya. Ya, persebaran hewan dan tumbuhan atau flora dan fauna. Pertama, pengertian biosfer. Biosfer adalah lapisan lingkungan di bumi yang mendukung kehidupan flora dan fauna yang meliputi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer sebagai satu kesatuan utuh. Litosfer itu lapisan batuan, hidrosfer itu lapisan air, atmosfer itu lapisan udara. Jadi biosfer itu lingkungannya, ya, lingkungan yang mendukung kehidupan di bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kenapa sih flora fauna itu bisa tersebar di seluruh dunia? Pertama, karena pengaruh iklim. Iklim itu meliputi suhu, angin, kelembaban udara, curah hujan, dan cahaya. Jadi faktor-faktor ini mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan. Kemudian keadaan tanahnya, ya, keadaan tanahnya, kemudian relief muka bumi dan ketinggian, kemampuan adaptasi si hewan dan tumbuhan, seleksi alam yang tidak kuat akan mati, evolusi atau perubahan hewan dan tumbuhan, dan kebutuhan makanan. Ya, kebutuhan makanan ini misalkan di suatu tempat si hewan sudah tidak ada makanan, dia terpaksa harus pindah ke tempat lain untuk mencari makanan. Jadi hewan dan tumbuhan itu bisa tersebar karena bermigrasi. Kemudian jenis-jenis bioma. Bioma itu ada berbagai macam, ada 7 jenis. Pertama kita lihat yang gurun. Ya, gurun sudah jelas ya, gurun itu panas, kemudian pohonnya jarang, hanya ada kaktus dan pohon-pohon duri seperti korma dan lain-lain, dan kebanyakan pasir. Itu gurun. Kemudian hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu seperti hutan-hutan yang ada di Indonesia. Pohonannya lebat, jenisnya banyak, dan tumbuhannya rapat-rapat. Jadi antar tumbuhan tuh saling berdempetan. Bahkan sampai cahaya matahari sulit untuk masuk ke dalam karena saking lebatnya pepohonan yang ada di hutan hujan tropis. Kemudian hutan gugur. Ya, hutan gugur itu pohonannya banyak tapi renggang-renggang, tidak seperti hutan hujan tropis. Nah, hutan gugur juga ketika musim gugur dia menggugurkan daunnya. Ya, daunnya rontok. Ketika musim gugur, dan ini hutan gugur itu banyak terdapat di negara-negara subtropis seperti Korea, Jepang, Cina, dan lain-lain. Jadi yang di atas negara-negara tropis. Kalau kita kan negara tropis nih Indonesia, mereka negara yang ada di atasnya, di atas negara tropis. Biasanya yang mempunyai 4 musim. Kemudian jenis bioma yang lainnya adalah taiga dan tundra. Ya, perbedaannya apa taiga dan tundra? Kalau tundra itu yang ada di kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, benar-benar hanya es. Kalaupun ada tumbuhan itu hanya lumut-lumut. Ya, hanya lumut-lumut, tidak banyak tumbuhannya. Nah, kalau taiga itu ada esnya tapi banyak juga tumbuhannya, tapi tumbuhan-tumbuhan yang berdaun jarum seperti cemara dan lain-lain. Ya, jadi si taiga itu sama-sama es, taiga dan tundra itu sama-sama es, tapi lebih banyak es yang di tundra. Kalau taiga masih ada tumbuhannya. Kalau kalian nonton film Twilight, nah itu contoh taiga seperti itu. Jadi hutan ada es-esnya atau ada saljunya, tapi ada pepohonannya yang berdaun jarum, pohon cemara atau pohon konifer. Kemudian stepa dan sabana. Ya, ini kalau yang taiga dan tundra itu sama-sama es, kalau stepa dan sabana itu sama-sama padang rumput. Ya, sama padang rumput. Bedanya adalah stepa itu padang rumputnya hanya padang rumput doang, tidak ada pepohonan. Ya, sepanjang mata memandang hanya padang rumput. Nah, sedangkan sabana itu masih ada pepohonan, ya, tapi jarang-jarang. Misalkan di titik sini satu, nanti ada lagi di
tempat yang jauh. Jadi masih ada diselingi pohon dan lebih panas ketimbang stepa. Ini sabana tuh yang biasa kita lihat di film-film National Geographic, ya, film-film hewan di National Geographic. Nah, sekarang kita ke persebaran fauna di dunia. Setiap wilayah atau setiap dunia itu mempunyai hewan yang khas atau hewan masing-masing. Kita lihat dari sini dulu pertama. Ya, wilayah Australia nih. Ya, meliputi wilayah mana aja? Australia, Selandia Baru, dan sebagian Indonesia yaitu Papua. Masuknya ke wilayah Australia untuk persebaran hewannya. Kan hewan-hewan di sini khas ya, cendrawasih, terus Australia punya kanguru dan lain-lain. Kemudian Oriental. Oriental itu masuknya wilayah Asia Tenggara. Sebagian Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura di sini, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Ya, hewan-hewannya juga khas ya. Ada gajah, badak, kemudian komodo dan lain-lain. Itu Oriental. Kemudian Palearktik. Ini wilayahnya Palearktik. Wilayahnya apa aja? Di sini ada Jepang, Korea. Kemudian Rusia. Ini yang luas negaranya Rusia. Kemudian Eropa. Di sini Eropa dan Timur Tengah. Timur Tengah itu negara-negara Arab. Ya, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Yaman, Mesir, Suriah, Palestina dan lain-lain. Negara Eropa seperti kita tahu ada Inggris, ada Ukraina, kemudian ada Jerman, ada Spanyol, Portugal dan lain-lain. Kemudian wilayah Nearktik. Ini wilayah Nearktik. Nearktik negaranya apa aja? Negaranya ini Amerika Serikat dan Kanada. Ya, Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian neotropik atau neotropikal negaranya ini Amerika Selatan atau Amerika Latin. Negaranya apa aja di Amerika Latin? Brazil, Meksiko, Ekuador, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay dan lain-lain di sini. Yang terakhir adalah afrotrofikal atau Ethiopian, biasa disebut juga Ethiopian. Itu meliputi negara-negara Afrika. Ya, negara-negara Afrika contohnya misalkan Afrika Selatan, Kongo, Zimbabwe dan lain-lain. Itu persebaran hewan di dunia. Sekarang kita lihat persebaran hewan di Indonesia. Kita lihat persebaran di Indonesia. Persebaran di Indonesia dibagi jadi 3 wilayah. Kalau tadi di dunia ada 7 wilayah, di Indonesia ada 3 wilayah. Nah, di Indonesia dibagi menjadi 3. Ini garis pembaginya. Ya, garis pembaginya ada 3 wilayah. Yang ini adalah barat. Yang ini tengah atau peralihan, yang ini timur. Ya. Wilayah barat mana aja wilayahnya? Meliputi Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Ya. Jawa dan Bali. Ini Jawa dan Bali. Ya, dan Kalimantan. Nah, itu hewan-hewan yang ada di di wilayah barat. Ya, dibatasi oleh garis Wallace. Ya, kalau yang timur dan tengah dibatasi oleh garis Weber. Bisa kita lihat hewan-hewannya ya. Di barat tuh ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, ada orang utan. Ya, ini biasanya di barat tuh hewan-hewan yang besar. Kemudian wilayah tengah meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Hewannya babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo. Kemudian wilayah timur meliputi Papua dan Maluku. Ya, di sini banyak burung ya.
cendrawasih, kakatua, ada juga walabi. Walabi itu seperti kanguru tapi bentuknya kecil. Dan kuskus. Itu persebaran hewan di Indonesia. Jadi persebaran hewan di Indonesia dibagi jadi 3. Barat, tengah, dan timur. Dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Oke, sekian penjelasan materi persebaran hewan dan tumbuhan. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca di modul. Di situ juga ada tugasnya, dibaca baik-baik tugasnya. Bila ada pertanyaan, silakan WA secara pribadi agar bisa lebih jelas baik materi maupun tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.